Ini untuk pembuka kap mesin ya. Kita tutup. Kemudian kita tarik. Ya, kita tarik. Ini kita pasangkan ke sini ya. Nah. Oke. Bang Ragil dan Bang Cokong. Nah, Bang, kali ini kita belajar bagaimana cara merawat mesin mobil ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Artinya selain kita bisa nyupir, bisa mengemudi mobil, kita juga harus bisa merawat mesin mobil dalam jangka waktu berkala ya. Komponen-komponen suatu mobil ini, di mesin ini kita harus tahu. Ini namanya aki, ini namanya radiator, ini cadangannya ya. Ini tadi saya ulangi, ini rumah radiatornya ya. Ini cadangannya, ini klaksonnya. Oke, ini air wipernya, tempat penyimpanan air wipernya. Ini saringan mesin atau saringan udara. Ini oli mesin. Oli mesin. Ini untuk mengetahui oli masih bagus atau tidak dari sini. Kemudian ini namanya minyak rem. Ini master rem. Ini karet pambel. Ya. Kalau ini dibuka bautnya ini ya. Di dalam ini ada apa namanya tuh, busi. Setahun sekali diganti ya busi ya. Kemudian ini namanya filter oli. Nah, gitu. Oke, saya akan jelaskan kembali kepada Bang Cokong sama Bang Ragil. Ini aki ya. Aki itu terbagi dua jenis, Bang. Ada aki basah sama aki kering. Ini aki kering. Aki kering kalau warnanya hijau berarti masih bagus. Warnanya hitam sudah mulai kurang baik ya. Saya ulangi, hijau dalam keadaan kondisi oke, baik. Hitam kurang baik. Putih sudah kadaluarsa ya. Atau bahasa lain soang ya. Nah, ini kalau warnanya masih hijau berarti masih oke ya. Tip. Nah, kemudian kalau satu saat kita mau buka aki ya, mau menggantikan aki yang lama dengan yang baru, ini ada lambang ya. Ini plus ya, ini min ya, ya. Atau ini tanda tambah, ini tanda kurang ya. Harus sesuai dengan lambang tersebut ya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti bisa konslet ya, Bang. Oke. Kemudian kalau buka ini pakai obeng, menutupnya kembali harus ditarik, jangan longgar. Kalau longgar nanti pengapiannya kurang maksimal. Bisa dipahami? Ini min, ini plus. Jadi harus sesuai pemasangannya, tidak boleh terbalik. Kemudian kalau dibuka pakai obeng, masangnya kembali harus straight. Ya, oke. Kalau dia aki basah, seminggu sekali dicek. Kalau ada air akinya yang kurang, wajib ditambah. Air aki ada jual di bengkel, kisaran harga 8 sampai 9 ribu. Bisa kita isi sendiri kalau ada yang kurang air akinya ya. Oke. Dan ingat, mobil harus selalu dipanaskan, minimal 10 sampai 15 menit mobil itu harus dipanaskan supaya aki itu ngecas. Dan membuat mesin itu menjadi baik juga dia bekerja ya, karena apa namanya ya, untuk memaksimalkan kondisi mesin juga menjadi lebih baik kalau sering dipanaskan. Oke ya, tidak setiap hari harus dipanasin. Kalau enggak ya, kalau kita jarang ya 2 atau 3 hari wajib lah. Ada ibaratnya mobil itu harus dipanaskan kalau seandainya mobil itu jarang digunakan. Oke. Aki mobil ini akan mudah soak, akan mudah habis masa ini apabila kita menghidupkan lampu atau menghidupkan tip, menghidupkan AC tapi mesinnya tidak nyala, maka ini yang tekor nanti cepat habis ya. Kalau kita mau menghidupkan AC atau menghidupkan
musik, tip atau CD atau lampu, wajib mesin dinyalakan. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita beralih ke sini. Ini namanya rumah radiator. Jangan dibuka waktu panas. Kalau kita mau buka ini pagi-pagi pada saat dingin. Ini air radiator ini ada jual di bengkel, ya. Variasi lah harganya, ada yang 50.000 atau bisa jadi lebih dari itu ya. Kisaran takarannya 5 liter dan lain sebagainya, ada berbagai macam merek. Fungsi air radiator itu adalah untuk pendingin mesin ya. Oke. Mobil bekerja 10 jam atau 20 jam lebih dari itu dalam satu hari, selagi ada air radiator dia mendinginkan mesin. Tapi kalau air radiator kosong, mobil mudah panas dan mudah berasap atau bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, terbakar ya. Oke. Nah, kemudian Bang, kalau seandainya kita pergi dalam perjalanan jauh, air radiator ini mau habis, boleh nggak diisi pakai air aqua misalnya? Boleh Bang, boleh ya? Boleh ya? Maragil boleh ya? Boleh diisi pakai air yang bagus ya, air putih yang bagus ya, atau air aqua ya. Itu sifatnya sementara ya, tapi nanti kalau sudah ada air radiator yang khusus itu lebih bagus ya. Oke, sip. Nah, kemudian ini cadangannya ya. Jadi ini ada takarannya low, ini full. Cukup sampai takaran full aja. Oke. Nah, ini dibuka, kemudian ditutup kembali kalau sudah diisi ya. Tapi kalau seandainya ini masih ada airnya, masih cukup kadarnya, takarannya, berarti masih oke ya, masih bagus ya. Kemudian ini klakson. Kalau seandainya klakson kita tekan tidak mau nyala, biasanya akinya habis. Tapi kalau akinya masih oke, tak mau nyala, biasanya terjadi ada yang putus kabelnya ya. Oke, atau sudah rusak, maka wajib diganti. Kemudian ini ada lambang ini seperti ini, lambang air ya. Ini adalah untuk pembersih kaca. Ya, ini air sampo isinya. Nah, kemudian ini oli mesin. Kalau mobil sering dipakai, setiap bulannya harus diganti ya. Nah, dilihat dari sini. Ini untuk melihat takaran kadar olinya masih bagus atau tidak. Kalau warnanya sudah kehitaman, wajib diganti ya, atau sudah kental. Tapi kalau warnanya masih jernih, bening, jangan diganti dulu, berarti masih bagus ya. Oke. Kita lihat juga berapa kilometer kita menggunakan jarak tempuhnya ya. Kemudian ini namanya filter udara atau saringan mesin ya. Ya. Nah, ini kalau kita pas di bengkel disemprot ya pakai kompresor ya. Oke. Kemudian ini namanya master rem. Di dalamnya ada minyak rem. Minyak rem ini kalau seandainya dia berkurang atau mau habis, wajib diisi ya. Bisa dipahami? Tinggal dibuka aja ini ya. Diisi kalau kurang ya. Fungsi minyak rem itu adalah untuk pelumas, membantu kita pada saat nijak rem ya. Nah, kemudian master rem ini mudah rusak apabila kita tijak rem itu terlalu kencang. Tijak remnya terlalu kuat gini, ini mudah rusak Bang. Jebol ya, mudah jebol. Makanya pada saat berhenti itu kopling dulu, remnya perlahan-lahan ya. Kalau kita mau berhenti di kiri di kanan, kasih lampu sen, oke? Jangan berhenti tidak kasih lampu sen atau berhenti mendadak, kasihan orang nanti bisa nabrak kita ya. Atau kita yang jadi pelanggar ya, oke? Kalau seandainya rem bermasalah, diservis barang ini, bawa ke bengkel atau enggak, mungkin kampasnya yang habis, oke? Bisa dipahami? Nah, kemudian ini namanya karet pambel. Kalau seandainya ini sudah kelupas-kelupas, koyak-koyak, diganti ya. Ini biasanya bertahan 1 tahun lebih ini, atau 2 tahun. Kita lihatlah kalau seandainya dari segi fisiknya dia sudah jelek, kurang bagus, koyak-koyak, ganti ya. Ini harganya kurang lebih 150 lah. 120 sampai 130 gantinya dengan ongkos pasangnya ya. Oke. Kemudian yang saya katakan ini namanya filter oli. Itu setahun sekali harus diganti karena dia penyaring kotoran oli ya. Nah, kemudian ini kondisi mesin ini kalau seandainya kotor seperti ini boleh dicuci. Apalagi di daerah lokasi itu kebun sawit, biasanya
jalan berlumpur kan, kurang bagus, becek, ini wajib dicuci bang, nggak jadi masalah, dicuci, kemudian disiram, kemudian dilap ya, tidak jadi masalah. Jadi mobil itu harus terjaga kebersihannya, baik itu luar atau dalam. Oke, di sini ada pertanyaan, gampang ya. Jadi artinya apa? Kita selain bisa bawa mobil, juga harus bisa merawat mesin mobil ya, luar dalam juga ya, supaya mobil kita terjaga, tidak mudah rusak, dan awet lah ya, kondisinya maksimal. Sip, saya ulangi lagi, ini aki, ini rumah radiator, di dalamnya ada air radiator, ini cadangannya, ini klakson, ini wiper air sampo, lihat lambang ini ada lambang air ya. Kemudian ini filter udara atau saringan mesin, ini oli mesin, ini untuk mengecek olinya masih bagus atau tidak. Kemudian ini namanya master rem, ini minyak rem di dalamnya ya. Kemudian ini karet pambel, kemudian kalau busi ada di bawah ini ya, bisa dicek nanti kalau ke bengkel. Kalau seandainya kita mau ganti ya, ini harus dibuka biar orang bengkel yang kerja ya. Kemudian oli harus diganti kalau ya setidaknya sebulan sekali ya, maksimal 2 bulan sekali harus diganti ya. Oke ya, semoga apa yang kita pelajari ini tentang perawatan mesin mobil dalam jangka waktu berkala ini bermanfaat ya bang ya. Teman-teman juga yang menyaksikan video ini, semoga ada manfaatnya bagi pemula. Silahkan like, subscribe, and share di channel kursus mengemudi mobil Kabila. Terima kasih ya Bang Cokong, Bang Ragil, banyak terima kasih. Semoga kalian berdua sukses selalu. Oke, sip.